Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Dani Sulistiono dari Seribu Roti. Ini kali ini gue bahas masih balik lagi yang kemarin. Tadinya gue pengen bahas eh, pelajaran ketiga dari perang di Rusia Ukraina, khususnya soal cadangan devisa sama apa hubungannya sama ekspor dan impor serta SWIFT. Cuma masih ada yang gantung nih di soal reksadana. Kebetulan karena ada case-nya kemarin, gue liat postingnya siapa ya, lupa gue tadi. Gue jadi pengen bikin udah berapa waktu yang lalu. Jadi poinnya BPJS ada masalah. Nah, masalahnya mirip banget sama yang ditanyain kemarin, apakah gue harus taruh duit di reksadana atau di bursa saham. Dan kemarin gue udah jelasin bahwa reksadana nggak ubahnya sama kayak bank kalau yang konvensional. Kalau yang sederhana, satu lagi itu asuransi, kemarin gue udah jelasin detail malah ya. Dan ini case kasus di Jiwasraya. Oh, bukan Jiwasraya, Jiwasraya hampir mirip, cuma ini di BPJS yang lagi masuk di area kejaksaan. Jadi poinnya di situ tulisannya, demi mendapatkan keuntungan, jadi yang dia beli saham lapis kedua. Ini lapis kedua atau lapis ketiga. Jadi ini poinnya biar juga nambah pengetahuan bahwa saham bisa digoreng. Jadi klaimnya di situ adalah sebagian dibeli di saham lapis kedua dan lapis ketiga. Ya, jadi dananya itu ya, kalau asuransi termasuk BPJS nih yang lagi diomongin adalah dia taruh di surat utang, sun kayak punya negara, surat utang negara, terus obligasi kalau punya swasta, ya ori dan lain sebagainya. Terus saham-saham juga ada beberapa jenis. Deposito gue udah jelasin, terus reksadana gue kemarin juga udah jelasin. Nah, kalau investasi langsung mungkin ini langsung beli saham di perusahaan tertutup. Ya entah apa, gue nggak tahu, apa beli tanah, gue juga nggak tahu karena gue nggak lihat detailnya. Ini alokasinya di surat utang negara itu hampir 64%, yang returnnya kemarin gue udah jelasin juga kalau nggak salah sekitar 4,5% per tahun. Jadi sebenarnya asuransi itu cuma ngumpulin dana terus dia lariin ke dunia ini antara sun, saham, deposito sama reksadana. Nah, yang kemarin gue klaim ngapain harus ke reksadana? Ya reksadana, apa bedanya, lu udah asuransi, lu ngumpulin dana terus lu kasih lagi ke orang atau ke pihak ketiga, eh, WMI ya, wakil manajer investasi kalau gue nggak salah, dan lagi ke reksadana. Jadi udah lu ngumpulin duit, lu kasih ke orang lain yang milih. Jadi kenapa nggak lu langsung beli kayak gini nih? Nah, ini kan, nah apa hubungannya? Ya ini tadi nih. Jadi dia beli saham, jadi ada yang dia beli saham langsung, ada yang dia pakai pihak ketiga lagi. Nah, saham yang dia beli LQ45, lu bisa cari listnya LQ45 apa aja. Jadi menurut gua nggak perlu lewat reksadana karena lu bisa dengan ini sebenarnya lu udah tahu bahwa lu cukup beli ini aja. Cuman kan balik lagi, dananya berapa? Kalau dia main di LQ45 kan main yang di aman. Returnnya lu bisa hitung sendiri. Misalnya lu beli BRI gitu ya, BBRI atau BCA, gue nggak tahu juga, gue belum lihat LQ45 tuh list perusahaannya apa aja. Jadi ngapain lagi lu lariin ke, menurut gua, tapi gua nggak tahu apa pemikiran mereka,
lariin ke reksadana, yang artinya lu udah ngumpulin duit dari masyarakat karena perusahaan lu bentuknya asuransi, dan asuransi lu harus kasih jaminan ke masyarakatnya. Kalau misalnya dia asuransi kesehatan, berarti kan begitu dia sakit lu harus ada duit buat bayarin dia di rumah sakit. Kalau ini BPJS gua nggak tahu dia ini apa, apakah ini BPJS hanya BPJS kesehatan atau sama BPJS tenaga kerjaan. Yang jelas lu udah ngumpulin duit terus lu kasih ke orang, dan orang itu yang nentuin gue mau beli saham di mana gitu. Itu agak rancu sih buat gue, apalagi zaman sekarang lu mau beli saham tinggal klik 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 beres gitu, dan lu udah nentuin bahwa lu hanya beli di LQ45, artinya list perusahaannya udah tertera, lu ngapain lagi harus pakai uh, pihak ketiga. Nah ini lu bisa lihat nih, jadi di situ ada Deputi Direksi Pasar Modal dan Reksadana BPJS. Ini yang lagi diperiksa di kejaksaan. Jadi duit dikumpulin di dalam BPJS, ada orang yang milih saham apa yang mesti dibeli, sehingga imbal hasil dari situ bisa buat uh, bayar JHT yang kemarin dipermasalahin bisa cairnya di umur 56 tahun kalau gua nggak salah. Ini yang lagi dikendalain. Jadi intinya sekarang beli saham udah gampang, lu tinggal daftar, lu login, lu tinggal beli. Kalau lu pengen sama kayak BPJS ya lu tinggal cari LQ45 tuh perusahaan apa aja, lu tinggal beli beli sendiri, nggak perlu lagi menurut gua lewat pihak ketiga. Nah ini soal yang di Jampitsus itu, dia klaim bahwa kalau terjadi permainan antara si BPJS dengan perusahaan yang ada di LQ45 itu, ya itu modus korupsinya ada di situ. Tapi kalau enggak ya enggak berarti. Apa hubungannya sama ini ya, lu bisa lihat bahwa kalau perusahaan yang enggak ada misalnya prospeknya atau cara dia ngelolanya kurang bagus, misalnya kayak kemarin lah Bang Jago gitu kan, dari ujuk-ujuk dari 130 perak jadi 16.000 gara-gara Gojek beli saham 5% gitu. Nah kan eh, dasarnya kan laporan keuangan. Kalau lu bisa ngitung bahwa eh, laba bersihnya memungkinkan untuk membuat saham dari 130 jadi 16.000, ya berarti nggak ada masalah. Tapi kalau di belakang itu tujuannya ini, itu yang mesti lu perhatiin kalau lu mau beli saham. Jadi apakah harga segitu wajar atau enggak. Nah kalau di luar kan case-nya beda lagi, kayak yang kemarin perang itu kan, Lockheed Martin tuh atau perusahaan pertahanan sejak perang terjadi naik $60 dalam waktu 10 hari. Pertamanya $390 per lembar saham, sekarang jadi 450. Nah itu belum tentu ada permainan seperti ini, karena memang kondisinya terjadi perang dan industri pertahanan kemungkinan banyak permintaan gitu. Beda sama kayak case yang kemarin, misalnya kayak kayak GameStop gitu ya kan, perusahaannya loss tapi harga sahamnya naik terus. Nah itu yang ada di sini, yang lagi diduga diduga di sini. Nah itu saham-saham gorengan tuh, itu yang tadi hubungannya sama di sini, saham lapis 2 atau lapis 3 yang sangat fluktuatif. Artinya lo mesti paham sedikit banyak, atau sedikit aja lo tinggal lihat dia laporan keuangannya untung apa enggak, ada laba bersihnya enggak, ada EPS-nya enggak, earning per share atau laba per lembar saham. Kalau enggak ada, terus harga sahamnya naik terus, lo butuh tanda tanya yang lebih besar. Sama kayak Bukalapak kemarin. Bukalapak kan ruginya 7 triliun ya, 3 tahun berturut-turut, tapi harga sahamnya oversubscribe. Dia tawarin 8,5 naik ke 1.000, sekarang anjlok di Rp300. Begitu juga saham Grab di laporan keuangannya rugi 105 triliun dalam waktu 2 tahun. Dari harga IPO ke sekarang lu bisa lihat harganya turun terus sampai ke level terendah. Gua nggak tahu apakah dia akan jauh lebih murah lagi atau enggak, karena Grab, Gojek setahu gue sampai hari ini, Uber itu belum pernah menghasilkan keuntungan. Nah, ini nggak bahas soal backdoor ya, dia beli saham Bank Jago tujuannya biar bisa liquid lagi duit orang yang udah nanam di Gojek. Itu sih menurut gue. Jadi balik ke sini,
Ini klaimnya adalah eh, kemungkinan terjadi permainan. Jadi dugaannya adalah di klaimnya BPJS adalah ada nggak permainan di belakang layar untuk mengerek harga saham. Intinya sih itu. Nah, apa hubungannya sama reksadana tadi? Kalau lu udah, ya poinnya adalah kalau lu udah bisa beli saham sendiri, lu udah bisa tahu nih perusahaannya LQ45, ngapain lu mesti titipin ke orang lain dengan beli, ini menurut gua, dengan beli reksadana gitu. Reksadana kan gua ngasih ke lu dan lu yang nentuin gua mau beli saham yang mana. Oke, sekian dari gua. Ini pertama kalinya gue bikin video juga di luar, dan pertama kalinya juga gue keluar lagi dari rumah. Bukan gue keluar lagi dari rumah sih, jarang banget gue keluar rumah lagi, ini baru sekarang. Ini karena ketemu UG, ketemu kawan gue. Tadinya gue mau tes aplikasi aplikasi podcasting, nggak bisa login. Mungkin karena gue pakainya Windows Server. Nanti gue coba lagi, kalau udah bisa gue bikin video soal podcast. Sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan roti, belinya di 1000 Roti.